Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran atau video tutorial tentang pencahayaan pada software Blender 3.0. Pencahayaan dan 3-point lighting pada Blender 3.0. Untuk videonya, silakan simak beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan pada tutorial kali ini. Oke, akan saya hilangkan dulu dan akan saya buat seperti semula. Seperti ini ya. Jadi saya akan menjelaskan dari awal tentang lighting. Jadi di sini ada satu cube. Saya akan tambahkan plane, besarkan plane-nya. Oke, seginilah. Kemudian untuk cube-nya akan kita naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam objek Blender itu sendiri kita sudah ada satu kamera dan satu lighting di sini. Nah, kebetulan di sini lightingnya adalah jenisnya point. Nah, itu bisa kita lihat pada kolom properties di sebelah kanan kita. Ini ya, kita masuk ke light. Nah, dia jenisnya adalah point di sini. Sebelumnya saya akan membagi lagi menjadi dua bagian untuk viewfindernya. Di sebelah sini saya akan masuk ke bagian render. Dan di sini saya akan masuk ke bagian layout ya. Oke. Sini ada tampilan ya, tampilan dari cahaya tersebut. Seperti ini. Nah, di sini ada satu lighting yang nama lighting ini adalah jenisnya adalah point. Jadi point itu adalah sebuah pencahayaan yang bukan terlalu terang tapi terang, cuman dia memiliki satu titik kan, point, satu titik dimana ada letak satu cahaya di situ. Nah, colornya di sini kita bisa sesuaikan, bisa warna putih, biru, kuning atau apapun ya. Kemudian di sini ada power. Power itu kalau di dunia nyata ya, di dunia nyata itu adalah watt. Nah, di sini powernya adalah 1. Nah, ini bisa kita tambah. Misalnya kita tambah menjadi 4000. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia lebih terang dari sebelumnya karena kekuatan dari si lampunya kita tambah. Nah, kemudian di sini ada yang namanya shadow ya. Jadi shadow ini adalah bayangan. Jika shadownya kita centang, maka tidak akan ada shadow di objek tersebut. Kita kasih aja shadow ya, biar kita tahu perbedaan beberapa jenis lighting di sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sun. Nah, ini sun. Jadi sun itu adalah satu titik lurus. Seperti namanya ya, matahari. Dia adalah satu titik lurus yang masuk ke dalam objek. Jadi lebih terang daripada point karena cahayanya langsung menuju ke satu titik. Nah, kalau ini point, cahayanya menyebar. Kalau sun, dia adalah masuk ke dalam satu titik di objek tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya spot di sini. Nah, spot ini seperti cahaya senter ya. Jadi dia memiliki lingkar seperti cahaya senter. Ini namanya adalah spot. Kalau kita nyalakan show cone-nya, nah maka akan ada cahaya yang keluar dari pusat cahaya tersebut. Dari pusat point tersebut ada cahayanya. Ini kalau kita tunjukkan cone-nya, tapi kalau tidak perlu. Jadi dia hanya membentuk sebuah lingkaran saja di sini. Seperti ini.
Nah, kemudian yang terakhir adalah area. Area ini sama dengan poin, cuma dia lebih terang. Nah, ini kalau poin, ini kalau area. Itu perbedaannya untuk area dan poin. Sama-sama pada satu titik, cuman dia lebih terang daripada poin. Oke, seperti itu. Oke, tadi kita sudah mencoba untuk membuktikan beberapa hasil dari jenis lighting yang ada pada Blender 3.0. Nah, sekarang kita akan membuat 3-point lighting. Jadi sebelumnya teman-teman bisa buka di Google ya. Di Google di sini 3-point lighting seperti apa. Jadi 3-point lighting itu seperti ini. Jadi jika kamera di sini, maka akan ada yang namanya key light, fill light, dan backlight. Maka penjelasannya adalah seperti ini. Saya coba ambil contoh gambar ini nih. Gambar ini ya. Jadi fill light ini adalah cahaya, key light itu adalah cahaya utama, dimana gambar akan terlihat sangat terang sekali. Nah, fill light ini adalah cahaya pengisi, di mana objek tersebut sebenarnya itu tidak ada cahaya, tapi kita tambahkan sedikit cahaya supaya gambar gelap itu terlihat. Jadi lebih hitam, sebenarnya lebih hitam daripada key light karena dia hanya cahaya pengisi. Dan backlight itu adalah cahaya belakang, bias yang ada di rambut ini backlight ya. Jadi lebih menampakkan atau lebih menunjukkan bagian belakang yang terkena cahaya. Nah, ini adalah rumus dari 3-point lighting, yaitu key light, fill light, dan backlight. Oke, kita kembali ke Blender. Jadi seperti ini. Saya akan tambahkan plane. Saya besarkan. Oke. Kita memakai objek cube ya di sini. Sebenarnya objek yang lain boleh, nggak harus cube. Kita coba objek yang lain ya. Saya delete dulu. Saya akan menambahkan mungkin monkey di sini. Caranya masuk ke bagian ini ya, gambar kunci, kemudian add modifier, dan pilih subdivision surface. Nah, maka yang kotak itu akan terlihat lebih lengkung dari sebelumnya. Seperti ini ya bentuknya. Kemudian viewportnya kita isi dengan 3, rendernya juga kita isi dengan 3. Nah, dia akan lebih halus, akan terlihat seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kamera. Untuk masuk ke kamera, untuk melihat ke posisi kamera, kita bisa menekankan angka 0 pada numpad ya, seperti ini. Dan untuk mengunci kamera tersebut, jadi kita seolah-olah menjalankan kamera tersebut dengan melihatnya atau melihat objek dari viewfinder. Caranya tekan N untuk mengeluarkan properties ini, kemudian masuk ke view. Nah, ini ada namanya camera to view. Jadi kita bisa centang camera to view di sini. Seperti ini ya. Kemudian nah ini bisa kita gerakkan. Jadi kita melihat objek dari kamera. Kita bisa paskan si gambar ini pada kamera yang sudah kita tata seperti ini. Oke, untuk kembali kita centang lagi kamera to view-nya, kemudian kita klik aja di bagian sini. Nah, maka dia akan keluar dari kamera tersebut. Nih, satu bagian. Tekan N lagi untuk menyembunyikan properties. Sebelumnya akan saya bagi dua bagian dulu ya. Jadi dua bagian seperti ini. Yang ini adalah pada bagian view-nya render seperti ini.
dan ini ada pada bagian yang akan kita edit, yaitu bagian perspektif ya. Sebelumnya untuk latarnya kita kasih material dengan warna putih. Oke, warnanya kita ganti warna putih seperti ini. Kemudian untuk monkey-nya kita kasih warna di sini abu-abu. Oke. Nah, maka kan seperti ini ya. Ini kita masuk ke bagian shading ya. Jadi warnanya adalah warna yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cahaya ya. Di sini adalah view yang akan kita lihat ada pada bagian ini. Oke, langkah pertama kita akan masuk pada view top, viewpoint top. Nah, seperti ini. Ini adalah kameranya. Oke. Ini adalah lampu lightingnya yang sebelah samping ya. Nah, ini akan kita buat sebagai key light. Nah, di sini colornya kita bikin putih, powernya akan kita bikin 2000. Jadi dia lebih terang. Kemudian saya akan mengcopy si lighting ini, dia menjadi sebagai fill light, yaitu cahaya pengisi yang bagian ini, bagian kiri, karena ini kan di bagian kiri tidak terlalu terlihat. Nah, kita akan membuat di bagian kiri ini lebih terlihat ya. Jadi untuk poinnya ini kita shift D untuk menggandakan pada sumbu X bagian sini. Nah, maka dia akan terjadi lebih terang. Karena dia fill light, maka dia tidak boleh powernya sama dengan key light. Maka di sini kita akan rubah menjadi 800 mungkin. Oke, jadi seperti ini. Jadi tidak terlalu terang ya, tidak terlalu over. Nah, kemudian di sini shadow-nya akan saya hilangkan. Karena kalau shadow-nya saya tambah, maka akan membingungkan. Ada dua bayangan di sini nanti. Shadow-nya kita bikin satu saja. Seperti ini. Nah, kemudian key light sudah, fill light sudah. Kemudian kita akan menambahkan satu titik poin lagi, yaitu namanya adalah backlight. Karena dia backlight, maka si lampu ini akan berada pada belakang dari objek karena backlight. Jadi kita tambahkan nanti ada di posisi belakang ini. Saya copy dulu, shift D pada sumbu Y, kemudian sampai sini saya akan geser G pada sumbu X. Saya geser seperti ini. Nah, di sebelah sini. Nah, di sini ini kita tidak memakai poin, tapi kita memakai spot. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengatur spot ini mau kita arahkan ke bagian mana. Oke, kalau kita lihat pada properties adalah seperti ini bentuknya. Jadi posisinya adalah dia ke arah samping kanan. Nah, kita akan merotasinya ke bagian tengah. Jadi pas titik garis ini tepat pada kepala si monkey. Jadi kita harus rotate pada sumbu Z. RZ seperti ini, kita paskan dia pas di tengah seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Jadi kita mundur. Nah, ini kan ada perubahan di sebelah kiri, gambar di sebelah bagian kiri. Kita akan mundurkan perlahan sambil kita cek apakah backlight kita sudah benar. Oke, mungkin powernya akan saya kurangi jadi 500 seperti ini biar tidak terlalu over. Nah,
Ini adalah hasil pencahayaan dari 3-point lighting. Jadi dia lebih halus dan lebih terlihat lebih baik dari pencahayaan sebelumnya. Ini fungsi dari 3-point lighting. Seperti ini hasilnya. Oke, bagaimana teman-teman? Dengan praktek menggunakan 3-point lightingnya, silahkan dicoba. Saya harap video saya dapat membantu, video saya dapat bermanfaat, dan teman-teman semuanya dapat membuat kreasi modeling dengan pencahayaan yang lebih baik dari yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.